Kita belajar lagi di matematika 7+10. Nah, kali ini topik kita adalah persiapan UTS atau penilaian tengah semester. Nah, kapan tuh UTS-nya? UTS-nya diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret. Dan jumlah soalnya ada 20 soal pilihan berganda, tapi harus pakai cara penyelesaian seperti biasa kalau UTS dan UAS penilaian harian harus pakai cara penyelesaian. Oke, nah topiknya adalah tentang derajat dan radian. Gimana cara mengubah derajat ke radian ke derajat. Kemudian trigonometri dasar, sin, cos, tan, kemudian kosekan, ada tulis kosekan, kemudian sekan dan kotangan. Kemudian sudut-sudut berelasi, ya. Oke, nah jadi hanya 3 topiknya: derajat dan radian, trigonometri, dan sudut berelasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama itu tentang hubungan derajat dan radian. Nah, untuk bagian ini, topik ini, ingat saja 2V radian itu pasti 360 derajat. Berarti V radian kita bersama bagi 2, berarti jadinya 180 derajat. Oke. Nah, jadi kalau mencari satu derajat gimana? 1 derajat berarti sama-sama bagi 180, berarti 1/180 V radian itu sama dengan 1 derajat. Sama-sama bagi 180 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini yang pertama, yang A. 15 derajat. Oke, 15 derajat. Berarti di sini kita sudah punya persamaan 1 derajat sama dengan 1/180 V rad. Oke, berarti jadinya 15 derajat sama dengan 15/180 dikali V radian. Nah, V radian ini kadang bisa tulis V rad atau V pangkat C, itu sama saja ya. Oke, berarti sama-sama dibagi 3 mungkin. Berarti 5. Kemudian ada 60, 5/60. Masih sederhana lagi? Bisa, berarti sama-sama bagi 5. Sama dengan 1/12 V radian. Oke. Nah, kemudian yang B-nya 300 derajat. Berarti 300/180 dikali V radian. Berarti misalnya coret bagi 3 dapat bagi 6 aja langsung ya. 6 berarti dapat 5. 18 bagi 6 3, berarti 5/3 V radian. Oke. Nah, sekarang soal yang kedua. Kebalikan dari tadi, ini kita akan ubah dari V rad ke derajat. Tadi V rad sama dengan 180 derajat. Berarti kita kalikan saja ke 180. A, 1/6 V rad. 1/6 V rad berarti sama dengan 1/6 dikali 180 derajat. Oke. Bagikan dapat 3, berarti sama dengan 30. Oke, yang B-nya 1/9. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1/9 berarti 9 kali 1 9 tambah 1 10. 10/9. 10/9 V radian sama dengan 10/9 dikali 180 derajat. Kita bagikan dapat 2, berarti sama dengan 200 derajat. Oke, yaitu soal nomor kedua. Soal yang ketiga masih tentang V derajat ke radian. Berarti sama dengan ini 45 derajat. Berarti kita coba, ada 2 cara. Kita bisa ubah dulu ke radian atau kita jumlahkan dulu semuanya baru kita ubah ke radian. Tapi lebih gampang adalah kita jumlahkan saja dulu semuanya. 45 derajat tambah 60 tambah 75 derajat tambah 90 derajat. Nah, kita jumlahkan semuanya. 45 tambah 60 berarti 105. 105 tambah 75 tambah 75 tambah 90. Berarti 0 1. Kemudian 75 8 tambah 9 7 17 tambah 1 270. Oke, sama dengan 270 derajat. Oke. Nah, kita jumlahkan berarti sama dengan 270/180 V rad. Oke. Sama-sama bagi berapa nih? 9 bisa. 27 bagi 9 dapat 3. 18 bagi 9 dapat 2. Berarti 3/2 V radian. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Soal yang 4, sorry. Nah, kalau ini
ditanya dalam bentuk derajat, berarti kita ubah saja semua dalam bentuk derajat dulu. Kita ubah dari V per 6 dulu. V per 6 radian itu berapa derajat? Berarti V per 6. Ini kan kalau V per 6 berarti 1/6 kan? Oke, berarti 1/6 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan, ini dapat 3, berarti sama dengan 30 derajat. Oke. Nah, kalau V per 4-nya, V per 4 radian berarti 1/4 dikali 180. Dapatnya sama dengan berapa? 45 derajat. Oke. Nah, baru kita jumlahkan semuanya. Berarti 10 tambah 20 derajat tambah V per 6 itu berapa? 60 derajat tambah 45 derajat. Berarti sama dengan 10 tambah 20, 30, 30 tambah 60, 90, 90 tambah 45 berarti sama dengan 135 derajat. Oke, itu dia jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal yang kelima. Nah, ini tentang kuadran. Oke, masih kuadran. Nah, kalau kuadran itu berarti ada 4, satu kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, ini batasnya dari 0, ini 90, ini 180, dan ini 270, dan ini 360. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita buat saja dulu pemisalan untuk sudut alfanya. Jadi jika sudut alfanya tidak tahu berapa sudutnya, terletak di kuadran kedua. Oke, kuadran kedua, ingat kata kunci kuadran kedua. Kuadran kedua itu batas sudutnya adalah kuadran kedua. Berarti sini ya. Nah, batasnya adalah 90 sampai 180. Oke, kita misalkan dari 90 sampai 180. Berarti kita misalkan alfanya, kita ambil saja sembarang sudut di antara 90 dan 180. Oke, kita misalkan 100 derajat ya, 100 derajat ya, biar gampang angkanya. Kemudian, maka kalau V ini berapa derajat ya? V, kita kembali ke radian, V radian maksud itu. V itu sama dengan 180 derajat. Oke, berarti alfa tambah V sama dengan alfa tadi kita misalkan berapa? 100 ditambah 180 berarti sama dengan 280. Nah, 280 termasuk kuadran berapa? Oke, kalau kita lihat di sini. Ini 270, ini 360. Berarti 280 itu berada pada di sini. Berada di sini dia, di 280-nya. Di kuadran berapa ini? Ini berada pada di kuadran ke-4. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal yang ke-6. Jika beta terletak di kuadran ketiga, oke, kata kunci kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu batas sudutnya di antara kuadran ketiga. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kuadran ketiga berarti di antara 180 dan 270. 270 berarti dia di antara 180 dan 270. Oke. Kita ambil saja berapa sudut betanya. Beta sama dengan, kita ambil angka yang gampang saja. Kita ambil 200 saja ya, 200 derajat. Oke, biar gampang. 200 derajat. Nah, berarti beta dikurang V. Oke. V itu V radian ya. Sama dengan berapa derajat? 180 derajat. Oke, berarti 200 dikurang 180. Berapa jadi hasilnya? Sama dengan 20 derajat. 20 derajat terletak pada kuadran berapa? Oke, terletak pada kuadran pertama. Oke. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Soal yang ke-7, di sini ada sebuah segitiga dengan sudutnya ada alfa dan beta. Kemudian sisinya ada 21 dan 20. Pertanyaannya adalah sin alfa tambah sin beta sama dengan berapa? Jadi kita akan tinjau dari dua sudut, yaitu sudut alfa dan sudut beta. Oke, kita analisa dulu ya. Sudut alfa yang menjadi sisi depannya siapa? Oke, bayangkan ini sebuah mata. Ini mata, sudut alfanya, dia akan melihat ke siapa? Yang paling jelas sisi yang mana? Sisi 20. Kemudian sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah sisi terpanjang, adalah sisi AC. Oke. Nah, AC-nya kita tidak tahu, kita misalkan saja sebagai X saja. Oke. Sama dengan X. Kemudian sisi sampingnya mana? Sampingnya adalah sisi yang paling dekat dengan sudutnya, berarti 21. Oke, sekarang ke sudut beta. Sudut beta depannya adalah, sisi depannya adalah ini beta. Bayangkan sebuah mata, dia akan melihat kemana paling jelas? Dia akan melihat ke 21. 21, kemudian miringnya adalah sisi terpanjang dalam segitiga ini. Sisi yang mana? Sisi X.
Kemudian sampingnya mana? Sampingnya adalah sisi yang menempel dengan sudut beta, adalah sisi yang ke-20. Oke, nah sekarang yang kita tidak tahu adalah berapa nilai X-nya. Oke, kita bisa menggunakan Pitagoras. Dalam Pitagoras tidak perlu kita menganalisa dari sudut alfa atau beta, langsung saja sisinya. Ini 21, ini 20, kemudian ini X. Dari Pitagoras, X kuadrat sama dengan 21 kuadrat tambah 20 kuadrat sama dengan 21, berarti 441 ditambah 20 kuadrat 400 sama dengan 841, itu baru X kuadrat. Nah, berarti X-nya sama dengan akar dari 841. Berarti X sama dengan akarnya berapa yuk? 29. Itu baru X saja. Belum selesai soalnya ya, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sin alpanya. Sin alfa ditambah sin beta. Rumusin apa? Sin itu depan per miring. Oke? Nah, sin alfa berarti kita lihat sudut alfanya. Depannya berapa? 20. Kemudian miringnya berapa? Miringnya 29. Ditambah sin beta. Depannya siapa? 21. Miringnya berapa? X. X-nya berapa tadi? 29. Berarti sama dengan 20 tambah 21 berarti 41 per 29. Oke? Nah, itu dia jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-8, tan theta berapa? Ini tetanya. Oke, tan theta berarti sisi depannya siapa? Depannya kita lihat yang di sini. Ini tetanya, berarti sisi depannya adalah yang ini. Tapi kita tidak tahu berapa besarnya sudutnya, sisinya. Kita misalkan sebagai X. Berarti sama dengan X. Kemudian miringnya yang mana? Miringnya adalah sisi terpancing. Terpancingnya mana? 3 akar 5. Kemudian sampingnya, sisi samping adalah sisi yang nempel dengan sudutnya. Sisi yang mana? Sisi 6. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan sisi X-nya? X-nya tuh bisa kita buat dengan Pitagoras. Seperti ini. Alfanya mau kita taruh mana? Oh, kita taruh di bagian sini juga boleh. Di bawah atau di atas sama saja. Alfa, oke. Yang siku-siku. Kemudian terpanjangnya berapa? 3 akar 5. Oke. Nah, kemudian yang sisi yang tinggi ini berapa kira-kira? Oke, kita lihat. Ini tetanya, berarti sisi depannya yang mana? Yang X-nya. Kemudian ini yang 6. Oke. Nah, Pitagoras, bagaimana Pitagorasnya? Sisi miring ini bisa dimakan sebagai C, ini kemudian A, ini kemudian B. Ya kan, kalau Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C-nya berapa? C-nya itu adalah 3 akar 5. 3 akar 5 dikuadratkan sama dengan A kuadrat. A kuadrat berarti 6 kuadrat tambah B kuadrat. B kuadratnya berapa? X kuadrat. Oke. Nah, terus bagaimana cara mengkuadratkannya? Oke, kalau ada ketemu seperti ini 3 akar 5 berarti kita kuadrat satu persatu. Kita kuadratkan dulu yang 3-nya dulu. 3 kuadrat berapa? 9. Dikali akar 5 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan itu berarti akarnya akan hilang. Berarti dia menjadi 5 sama dengan 6 kuadrat. Berapa? 36 ditambah X kuadrat. 9 kali 5 berapa? 45 sama dengan 36 ditambah X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 45 dikurang 36 sama dengan 9. Oke, berarti X sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan berapa sini? 3. Oke. Nah, baru kita masuk dalam tetanya, tan tetanya. Tan teta itu sama dengan depan per samping. Oke. Sisi depannya mana? Sisi depannya adalah X. Per sampingnya mana? Sampingnya itu adalah sisi yang nempel dengan sudutnya. Sisi yang mana? Sisi yang 6. Oke. Nah, berarti X-nya berapa tadi? X-nya sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Itu dia jawabannya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang 9. Oke, apabila sin beta sama dengan positif, kemudian tan beta sama dengan positif sama beta ya, maka sin beta terletak di kuadran berapa? Oke, kita mulai ya. Ini sama-sama sudut beta, berarti kita harus ingat sifat-sifat di kuadran. Kuadran 1 sifatnya apa? All, artinya semua bernilai positif. Kuadran kedua, sin, hanya sin saja yang bernilai positif. Ini all positif ya. Kuadran ketiga itu all sin ta, berarti tannya saja yang positif. Kalau kuadran keempat, hanya cosnya saja yang positif.
Jadi kalau disingkat al sin ta cos, itu perlu diingat ya nak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sin beta. Oke, beta. Beta dia sinnya katanya apa? Sinnya positif. Oke, kalau dia positif berarti kemungkinan di kuadran keberapa? Di kuadran pertama dan kedua. Oke. Untuk dia tannya negatif. Oke, kalau tan negatif di kuadran berapa? Ayo. Tan negatif kuadran pertama mungkin nggak? Nggak mungkin karena dia semuanya positif. Di kuadran kedua tannya negatif nggak? Oke, tannya benar negatif. Kuadran ketiga tannya positif. Kuadran keempat hanya cos saja yang positif, berarti semuanya yang lainnya pasti negatif termasuk tannya kan? Berarti kuadran 4. Nah, berarti betanya disuruh di kuadran berapa ya? Oke, kita lihat di sini. Yang mana kuadran yang memenuhi kedua syaratnya? Yang sama adalah kuadran kedua. Berarti beta berada di kuadran kedua. Oke, gampang kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih tetap kuadran. Apabila cos alfa positif dan sin alfa negatif, maka sudutnya alfa yang terletak di. Oke, kita gambar lagi ya kuadrannya. Al sin ta cos. Oke. Nah, alfa cosnya positif. Berarti kalau positif kuadran berapa yuk? Oke, yang pasti kuadran pertama dulu. Dan kuadran, ayo ke berapa? Kuadran keempat. Oke, kemudian apa lagi? Sinnya negatif. Oke, sinnya negatif berarti yang mana tuh? 1 dan 2 mungkin nggak? Tidak mungkin. Berarti kuadran 3. Ini kan tanda positif, berarti sinnya pasti negatif. Kalau kuadran keempat cosnya positif, pasti sinnya negatif. Berarti 1 dan 4. Yang mana yang memenuhi keduanya? Berarti kuadran yang keempat. Sama-sama dia kan memenuhi kedua syaratnya kan? Berarti alfa berada di kuadran keempat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masuk ke sudut istimewa, soal yang 11. Oke, Bapak harap kalian sudah hafal sudut istimewa ya. Trigonometri untuk sudut istimewa. Oke, sin 30 berapa ya? Kita lihat dulu. Sin 30 itu sama dengan setengah. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin 90 sama dengan 1. Oke, langsung kita masukkan dalam ini. Sin, kalau ada kata kuadrat berarti sin 30 dikuadratkan ya. Sin kuadrat 60 artinya sin 60 dikuadratkan. Sin kuadrat 90 itu artinya sin 90 dikuadratkan. Oke. Sin 30 dikuadratkan berarti setengah dikuadratkan. Sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3 dikuadratkan berarti setengah akar 3 dikuadratkan. Tambah sin 90 berapa? 1 dikuadratkan. Oh, ini paling gampang ya. Setengah dikuadratkan menjadi 1 kuadrat per 2 kuadrat atau 1/4 ya. Nah, kalau ini gimana tadi? Kita kuadratkan dulu yang di luarnya dulu. Berarti 1 per 2 kuadrat dikali akar 3 dikuadratkan menjadi 3 tambah 1. Berarti 1/4 dikurang 3/4 ditambah 1 sama dengan berapa? 1/4 dikurang 3/4 itu sama dengan min 2/4. Min 2/4 itu setengah. Setengah tambah 1 sama dengan setengah. Itu jawabannya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sama. Cos 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Kebalikan dari sin 60 ya. Kemudian tan 60 itu sama dengan akar 3. Oke, berarti cos kuadrat 60. Cos kuadrat 60 berarti setengah akar 3 dikuadratkan dikurang akar 3. Ini harusnya tadi dikuadratkan harusnya tadi ya. Ini sebenarnya salah soal ini tan kuadrat itu harusnya. Oke, kemudian ini sama seperti tadi 1/4 dikali 3. Tahu dari mana 3-nya? Akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3, ya kan? Nah, dikurang akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Berarti 3/4 dikurang 3 berarti sama dengan berapa yuk? Itu sama dengan 2/4. Oke.
Gampang kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang ke-13 kita akan membahas tentang sudut-sudut berelasi. Jadi kita akan membahas sudut-sudut yang lebih dari 90, 180, bahkan lebih dari 720 atau 360 ya. Oke. Yang A dulu kita jawab ya. Yang A berarti sin 690 kita pecah menjadi dia dikurang 360 ya. Berarti itu sama dengan 300 sin 360 ditambah 690 dikurang 360. 690 dikurang 360 berarti sama dengan 330 tambah 330. Berarti sin 690 itu sama dengan sin 330 itu berada di kuadran keberapa? Di kuadran keempat. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa sin 330 itu. Oke, kita akan gunakan cara cepat ya. Berarti sin 330 itu sama dengan sin berapa kali 90 itu? Mendekati. Kalau 1 kali 90, 90. 2 kali 90, 180. 3 kali 90, 270. 4 kali 90, 360. 360 sudah lewat, berarti yang paling mendekati adalah 3 kali 90. Tambah 3 kali 90 berapa? 270. Kita punya 330. Berarti kita kurangkan menjadi 60. Berarti 60. Oke. Nah, tetanya berarti 60 ya. Berarti sama dengan, oke, ini 3 kali 90. 3 itu termasuk ke angka ganjil. Kalau ganjil berarti terjadi perubahan trigononya dari sin menjadi cos, atau cos menjadi sin, atau tan menjadi kotangan. Berarti berubah menjadi cos. Oke, cos berapa? Langsung masukkan tetanya. Cos 60. Oke. Nah, ini tadi di kuadran berapa? Kuadran keempat. Kuadran keempat itu kita di sini soalnya apa? Sinus kan? Oke, sinus di kuadran keempat bernilai apa? Bernilai negatif. Berarti jawabannya sama dengan min setengah. Dari mana setengah? Cos 60 setengah, tinggal kita tambahkan negatifnya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang yang B-nya. Cos 690 derajat, hampir sama seperti tadi. Berarti cos 360 ditambah 330 berarti sama dengan cos 330 di kuadran keberapa? Kuadran keempat. Oke, kuadran keempat ya. Oke, sekarang cos 330-nya itu sama dengan cos 3 dikali 90 tambah 60. Oke, 3 itu termasuk ganjil kan? Berarti berubah jadi apa? Berubah jadi sin 60. Nah, sekarang kita lihat. Ini tadi cos di kuadran keempat bernilai positif. Berarti tidak perlu kita tambahkan negatif lagi, menjadi sin 60 berapa? Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Itu dia jawabannya. Oke? Gampang? Gampang kalau pakai cara cepat. Oke, yang berikutnya soal ke-14. Oke, soal ke-14. Kita pengen tahu dulu yang sin 225-nya dan cos 225-nya. Oke, sin 225 kita pakai cara cepat aja ya. Sama dengan sin yang paling mendekati ke 225 itu pasti 180 kan? 180 itu sama dengan 2 kali 90. Oke, 2 kali 90 tambah berapa? Kalau 2 kali 90 180, 225 dikurang 180 sama dengan 45. Berarti tambah 45. Oke. Lihat di sini dia angka genap, berarti tetap. Oke, tetap ya. Berarti sama dengan trigononya tetap sinus. Kemudian sinus berapa? Sinus 45. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat dulu. Sin. Oh ya, ini di kuadran keberapa ya? Kuadran 25 ini berada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga. Oke, kuadran ketiga. Sinusnya bernilai apa? Bernilai negatif. Oke, kalau negatif berarti kita kasih negatif. Sama dengan min setengah akar 2. Oke, sekarang kita masuk ke cosnya. Cos 225 sama seperti tadi. Berarti cos 2 kali 90 tambah 45. Duanya ini termasuk angka genap, berarti trigononya tetap. Oke, berarti sama dengan cos 45. Lihat dia di kuadran keberapa ini tadi 25? Kuadran ketiga. Kuadran ketiga cosnya bernilai negatif, berarti menjadi min setengah akar 2. Oke, sekarang kita masukin satu persatu. Tan 45 berapa? 1 dikurang cos 30 berapa? Setengah akar berapa? Akar 3. Oke ya, dia nilainya sama seperti sin 60 ya. Ditambah sin 225 berarti min setengah akar 2 dikurang sama tadi min setengah akar
2. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada, ini bisa dicoret habis ya. Oke, berarti tinggal jawabannya berapa? 1 dikurang setengah akar 3. Oke, gampang kan? Oke, lanjut ke soal 15 yuk. Soal yang ke-15, jika sin 25 sama dengan N, maka cos 605 sama dengan berapa? Oke, masih tentang sudut berelasi. Oke, nah berarti kita cari dulu cos 605-nya dulu ya. Oke, cos 605. Cos 605 itu sama dengan cos 360 ditambah berapa ya? Oke, kita kurangkan ya. 605 dikurang 360, 5 kurang 0, 5. 0 dikurang 6, pinjam 10, berarti tinggal 4. Ini jadi 2. Oke, tambah 245. Oke. Berarti sama dengan cos 245. Ini kuadran ke berapa? Ini berada di kuadran ketiga. Oke. Nah, sekarang kita gunakan cara cepat ya. Oke. Cos 245 itu sama dengan cos yang paling dekat ke 245 berapa? Adalah 180. Berarti 2 kali 90 ditambah berapa itu? 245. 290 berapa? 2 kali 90 180, berarti dikurang berapa ini? 5. Kemudian ini ada 4 berarti 6. 65 ya. Tambah 65 derajat. Oke. Nah, berarti sama dengan cos ini genap, berarti kalau dia genap berarti tetap ya 65. Oke. Nah, di sini kita kembali ke soal. Kita dikasih tahu sin. Sedangkan kita dikasih tahu sin 25 sama dengan N dan cosnya cos 605. Nah, berarti kita harus ubah ada hubungan antara sin dan cos. Jadi jawaban kita harus dalam bentuk sin supaya kita dapat nilai n-nya. Sedangkan di sini kita dapatnya apa? Dalam bentuk cos kan? Cos 65. Nah, apakah jawaban kita salah? Sebenarnya tidak salah, cuman tidak kena ke n-nya. Oke? Nah, berarti kita harus kena ke n-nya. Berarti kita harus ubah gimana caranya cos menjadi sin. Cos menjadi sin berarti kita harus pakai 90 dikali angka genap. Oke, berarti kita naikin angkanya ya. Cos 245 ke angka yang ganjil ya. Sorry, bukan genap, tapi ke angka yang ganjil. Kalau dia genap kan berarti cos tetap cos. Nah, kalau yang ganjil berarti cos berubah jadi sin. Oke, berarti cos 3 kali 90 berapa? 270 kan? Nah, sedangkan sini kita punya 245. Berarti kita 270 dikurang berapa supaya 245? Kita kurangkan. Oh, ternyata 25 dikurang 25. Berarti sama dengan dia, karena dia ganjil, berarti dia cos berubah menjadi sin. Berarti sin 25. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu cosnya bernilai apa? Tadi kan sini cos, oke? Cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Berarti min sin negatif. Min sin 25 kan? Berarti kan min sin 25. Sin 25-nya berapa? Sin 25-nya itu adalah N, berarti sama dengan min N. Oke, bisa? Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-16, ini adalah aplikasi trigono. Oke. Nah, ini ibarat sebuah segitiga. Oke, segitiga seperti ini. Oke, kita tidak usah gambar pohonnya ya, kita gambar segitiga. Sudutnya ini kita bilang sudut alfa atau sudut 25. Oke. Nah, kemudian ini ada panjangnya berapa? 50. Kemudian ditanya berapa? Ini tanyakan T-nya sama dengan berapa? Oke. Nah, kemudian kita pengen tahu T-nya berapa. Oke. Nah, kita lihat sisi yang dikasih tahu siapa? Sisi yang ini kan? Sisi 50. 50 ini termasuk sisi apa? Coba kita tinjau sudut alfa. Alfa, sisi depannya siapa? Sisi depannya adalah T. Kemudian sisi miringnya mana? Miringnya sama dengan ini kita misalkan sebagai X lah ya. Kita misalkan sebagai X. Ini kita misalkan sebagai X miringnya. Kemudian sisi sampingnya yang mana? Sampingnya adalah yang 50. Oke. Nah, sekarang kita ditanya adalah T. Nah, angka yang dikasih tahu angka yang mana? Angka yang samping kan 50 kan? Miring dikasih tahu nggak? Tidak dikasih tahu. Berarti daripada kita capek-capek menghitung berapa besar miringnya, lebih baik kita menggunakan sisi sampingnya yang 50. Berarti kita menggunakan sisi samping untuk mencari sisi depannya. Oke, berarti ada hubungan antara depan dan samping. Oke, depan dan samping. Kira-kira jadi apa? Kira-kira menjadi depan dan samping menjadi tan atau kotangan kan? Oke. Nah, sedangkan kita lihat di sini apa yang dikasih tahu? Dikasih tahu adalah sin 25 berapa, cos 25 berapa, tan
25 berapa? Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai yang tan. Oke, kenapa? Karena kita menggunakan sisi depan dan sisi samping. Oke, kita pakai tan. Berapa tadi sudutnya? 25 sama dengan depan per samping. Tan 25 berapa? 0,466. Sama dengan depannya berapa? Depannya itu sama dengan T. Sampingnya berapa? 50. Oke, kita kali silang ya. 0,466 ini kita bisa ubah menjadi 0,446 per 1. Kita kali silang. Kali silang. Berarti T kali 1 berapa? T. Silangkan 50 kali 0,466. 50 kali 0,466. Itu T-nya sama dengan 23,3 meter. Itu dia jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal yang 17 yuk. Soal yang ke-17, jika cos alpha sama dengan min setengah, kemudian alpha berada di antara V dan 3/2 V. Nah, kita coba lihat dulu. V itu berapa? 180 derajat. Nah, 3/2 V, setengah V, 3/2 itu artinya 1,5. Berarti setengah V itu 90, berarti 1,5 V berarti berapa? 270 derajat. Oke, berarti ini kuadran ke berapa? Ini kuadran ke 3. Oke. Nah, sekarang kita tanya berapa sin alpanya. Nah, kita dikasih tahu cos alpha sama dengan setengah. Oke, kita buat segitiga saja ya. Kita dikasih tahu cos, kemudian berapa sinnya. Oke, kita buat segitiga. Berapa cos alpanya dulu ya. Oke, anggap ini dia semua di kuadran pertama. Berarti cos alpha, alpanya kita buat di sini alpha. Nah, sama dengan setengah. Setengah itu berarti 1/2. Oke. Berarti cos itu apa? Cos itu samping per miring. Samping yang mana kalau alpha? Ini sampingnya. Yang ini ya. Ini samping. Sampingnya berarti ini sama dengan 1. Oke. Miringnya berapa? Miringnya sama dengan 2. Oke. Nah, ini berarti berapa ininya? Kita misalkan sebagai X. Oke. Ingat Pitagoras berarti ini kita misal ini sebagai C, ini A, ini B. Ya kan? Biar masuk ke Pitagorasnya ya. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya berapa? 2 kuadrat. A-nya berarti X kuadrat. Ditambah B-nya berapa? 1, berarti 1 kuadrat. Oke, berarti 4 sama dengan X tambah 1. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 3X kuadratnya berapa? 3 ya. Nah, berarti X sama dengan akar 3. Berarti sini akar 3 sebenarnya nih. Akar 3 dia, oke. Nah, sekarang kita pengen tahu sin alpanya berapa? Sin alpha sama dengan depan per miring. Oke, berarti ini ya. Depannya berapa? Kalau ini alpha, berarti depannya siapa? Akar 3 per miringnya siapa? 2, oke. Nah, tapi dilihat di sini. Ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu sinnya bernilai apa? Sinnya bernilai negatif. Berarti sin alpanya sama dengan min akar 3/2, atau kita bisa buat menjadi min setengah akar 3. Oke, bisa? Bisa. Oke, lanjut ke berikutnya. Lanjut ke sini. Setengah alpha berarti berapa? Setengah V berarti 90 ya. Alpanya berada di antara 90 dan 180. Berarti kuadran keberapa nih? Ini kuadran kedua. Oke. Nah, seperti biasa, ini kita abaikan dulu negatifnya. Kita anggap semua di kuadran 1. Oke. Kita gambar segitiganya. Oke, segitiga ini alpanya. Sin berarti ini sisi apa? Depan. Ini sisi miringnya ya. Miringnya 3, depannya. Ini alpha berarti depannya ke yang ini. Ini sama dengan 2. Nah, ini berapa? Ini kita misalkan sebagai X. Nah, 3 ini apa? 3 ini kalau dalam Pitagoras itu sebut sebagai C. 2-nya siapa? 2-nya sebagai A, yang bawahnya sebagai B. Supaya kita dapat X-nya berapa? Oke, Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya berapa? 3, berarti 3 kuadrat tambah A-nya berapa? 2, berarti 2 kuadrat tambah X. B-nya berapa? X kuadrat berarti. 9 sama dengan 4 ditambah X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 9 dikurang 4 berapa? 9 kurang 4 sama dengan 5. Berarti X sama dengan akar 5. Oke. Nah, sekarang kita mulai.
cos alfa itu sama dengan samping per miring, sama dengan ini alfa ya, sampingnya siapa? Sampingnya adalah X. X per miringnya 3, berarti sama dengan akar 5 per 3. Oke, bisa? Atau kalau dirasionalkan menjadi 5 per 3 akar menjadi 1/3 akar 5. Oke, bisa? Bisa dong. Oke, soal yang ke-19 ini adalah aplikasi trigonometri. Jika seorang anak melihat ujung sebuah gedung dengan sudut elevasi 60 derajat dan jarak dari gedung, ini kata kuncinya adalah 200 meter. Nah, jika jarak mata anak tersebut ke tanah adalah 100 cm, maka tinggi gedung tersebut. Kita gambar ya. Ini anak tersebut. Nah, ini ada anak. Kemudian dia melihat sebuah gedung. Ini gedungnya. Oke, tingginya kita tidak tahu berapa. Nah, kemudian jaraknya berapa sih tadi? Jaraknya adalah 200 meter. Oke, 200 meter. Oke. Kemudian katanya, ini kan mata anak itu kan. Anak itu memandang dengan sudut. Sudut berapa? 60 derajat. Oke, seperti ini dia. 60 derajat ya. 60 derajat. Oke. Nah, jaraknya di sini berarti berapa? 200 meter juga kan? Nah, kemudian di sini ada lagi namanya tinggi jarak mata mata anak tersebut ke tanah. Ini berapa jaraknya? 100 cm atau 0,1 meter. Oke. Nah, jadi tingginya itu adalah, nanti kita dapat ini berapa? Ini kita misalkan sebagai X. Nah, ini nanti jaraknya berapa? 0,1 meter. Berarti T itu nanti adalah X ditambah 0,1 meter. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa kita pecah, bisa kita geser. Yang dari sini tadi ya, ini kita bisa geser menjadi segitiga. Oke. Nah, segitiga ini misalkan sebagai X, ini sama dengan alfa, ini sama dengan 200. Oke. Nah, kita lihat sudut alfa. Sudut alfa depannya berapa? Sisi depannya adalah X, sisi miringnya kita tidak tahu berapa, ya kan? Nggak tahu berapa. Kemudian sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya adalah 200. Nah, kita disuruh nyari sudut depan, sisi depan. Miring kita tidak tahu, sisi miringnya, samping kita tahu. Berarti kita gunakan sisi depan dan samping. Depan dan samping. Berarti kita dapat apa? Dapat tan ya, tan alfa. Oke, bisa juga kotangan, cuman lebih gampang kita ingat adalah tan. Oke. Nah, berarti tan alfa atau tan alfanya berapa sih? 60 ya. Tan 60 sama dengan sisi depan per samping. Depannya berapa? X. Jadi per sampingnya berapa? Sampingnya 200. Oke, tan 60 berapa? Akar 3 sama dengan X per 200. Kita anggap ini akar 3 menjadi akar 3 per 1 kali silang. X kali 1 sama dengan X. Baru habis itu 200 dikali dengan akar 3 menjadi 200 akar 3. Oke, berarti X sama dengan 200 akar 3. Oke. Nah, berarti T-nya tingginya sama dengan 200 akar 3 ditambah 0,1 meter. Itu dia jawabannya. Oke. Nah, 200 akar 3 ini mungkin bisa dibuat jadi pecahan, itu 0, sekitar 1 komaan lah, 1, sekian. Nanti berarti jadi sekitar 200 berapa nanti ya, ada koma-koma. Tapi kalau tanpa koma berarti jawabannya adalah T sama dengan 200 akar 3 ditambah 0,1 meter. Oke. Kalau mau dikomain juga bisa, cari nanti akar 3 itu berapa koma, nanti tinggal kali-kalikan. Oke, bisa? Oke, lanjut ke soal terakhir. Oke, soal yang ke-20 ini cukup sulit, cukup rumit. Nah, ini kita menggunakan dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah segitiga dengan sudut 45. Oke, kita tinjau ya sudut 45 ya. 45 derajat. Oke, itu segitiga seperti ini. Ini 45-nya. Di sini ada 5 akar 2 dan di sini ada tidak ada apa-apa. Oke. Ini kita misalkan sebagai A saja ya. A, ini B. Berarti ini A, ini B. Oke. Nah, kemudian sudut 30 derajat itu ada, dia lebih panjang segitiganya. Ini 30 derajat. Nah, berarti ini berapa? Ini kita misalkan sebagai C. Oh, ini sama tingginya ya. Ini sama ya, segitiganya sama. Berarti ini misalkan ini sama-sama A. Kemudian ini sebagai C. Nah, C itu berarti
Dari sini ke sini itu C ya. Ini sini ke sini itu C. Nah, tapi ini kita tidak tahu ini berapa. Nah, oke, pakai kita harus mencarinya. Kita lihat dulu apa yang tanya. Yang ditanya adalah sisi yang ini. Sisi yang ini itu termasuk kita bisa misalkan sebagai sisi D saja ya. Ini D. Oke. Nah, sekarang ditanya adalah D. Kalau kita lihat di sini, ada nggak sisi yang digunakan secara bersama? Yang sama sisinya? Jawabannya adalah ada. Oke. Yang mana sisi yang mana itu? Sisi yang A. Ini dia. Oke. Nah, oke. Setelah itu, kita menggunakan apa nih? Oke, kita suruh mencari D. Kalau kita sisi 45 apa yang dikasih tahu? Yang dikasih tahu adalah 5 akar 2 kan? 5 akar 2 ini termasuk sisi apa? 5 akar 2 ini adalah sisi miring. Kalau A ini termasuk sisi apa? A ini sisi depan. Oke. Nah, kalau di sini A itu termasuk sisi apa? Sisi depan juga. Kalau di sini yang tanya D. D itu sisi apa? Sisi miring. Oke, di sini kita tahu hubungan D dengan mi. Di sini tahu hubungan apa? Yang akan kita gunakan D dengan mi. Demi berarti trigonometri yang kita gunakan. Depan per miring. Oh, kita pakai adalah sin. Nah, untuk yang segitiga ini kita pakai sisi yang sin. Oke, kita langsung masukkan ya. Nah, berarti sin 45 itu sama dengan, ayo berapa? Depan per miring. Demi. Depannya berapa? A. Oke. Miringnya berapa? 5 akar 2. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 atau setengah akar 2 itu sama dengan akar 2 per 2. Sama dengan A per 5 akar 2. Oke. Nah, setelah itu kita keluarkan A-nya. Kali silang ya. A dikali berapa? A dikali 2 menjadi 2A sama dengan akar 2 dikali 5 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 2 kuadrat kan? Berarti kalau dikuatkan berarti akarnya hilang. Berarti sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. A-nya berapa? A-nya sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang untuk yang 30 berarti sin 30 itu sama dengan depan per miring. Depannya siapa? Depannya 30 berarti sisi A juga kan? A per miring. Miringnya berapa? Kita nggak tahu. Kita misalkan sebagai D tadi ya. Berarti sin 30 berapa? Setengah. Oke, setengah sama dengan A-nya berapa? 5 per D. Kali silang. Oke, kita mau tahu D-nya ya. Berarti D kali 1 berapa? D. 5 kali 2 10. Berarti jawabannya D-nya adalah 10. Oke, gimana? Gampang kan? Oke. Demikian pembahasan soal kita hari ini untuk persiapan UTS. Bapak harap kalian lebih lagi berlatih dalam mengerjakan soal trigonometri, karena trigonometri yang tidak hanya digunakan waktu UTS saja, tapi juga digunakan untuk pelajaran matematika di kelas 11 dan kelas 12. Bahkan di UN juga ada masuk. Oke. Jadi Bapak harap tetap berlatih, berlatih mengerjakan soal supaya nanti kalian mengerjakannya lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.